Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mulai persekutuan doa malam hari ini. Mari kita saat teduh terlebih dahulu siapkan hati kita. Amin. Mari kita naikkan satu pujian dari NKB nomor 71, sebuah nama yang permai. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sekali lagi kami boleh menikmati persekutuan doa pada malam hari ini. Kau berkati ya Tuhan, sehingga sungguh melalui pujian, melalui firman, melalui doa yang kami panjatkan, kami boleh menikmati persekutuan bersama Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagi dari NKB 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang ke dunia, tanggung dosa manusia. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar, ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang tersesat, kasih besar. Kalau hatimu jawab, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, mengenang kembali kasih yang begitu besar sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan nyanyikan dari Kidung Jemaat 405. Nanti ayat yang kedua kita nyanyikan setengah suara untuk mempersiapkan hati mendengar firman.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kami boleh lagi berhimpun bersama, sekalipun dari rumah kami masing-masing, dalam persekutuan doa online gerejamu pada malam hari ini. Biarlah kiranya Engkau melawat kami dengan firman-Mu, setelah kami boleh menikmati puji-pujian, menyembah dan membesarkan nama-Mu. Dan kami terberkati melalui pujian ini dan juga dalam doa-doa yang akan kami naikkan. Dan biarlah firman Tuhan boleh menyempurnakannya melalui pemberitaan firman ini. Berkati hamba-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahannya, sehingga biarlah firman yang telah dipersiapkannya boleh menyapa setiap kami jemaat Tuhan. Boleh diteguhkan dan disegarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan melanjutkan dari perenungan kitab Ayub dalam persekutuan doa kita Kamis malam dalam persekutuan doa online ini, terambil dari kitab Ayub pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kitab Ayub pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, "Sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari, sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahuinya. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan?" Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, serta yang menyimpannya, serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Saya berharap pastinya di awal Desember 2020 ini, di penghujung tahun, kita semua dalam keadaan sehat. Ya kan? Amin. Di akhir tahun 2020, Bapak, Ibu, dan Saudara, saat saya mempersiapkan perenungan untuk persekutuan doa kita di Kamis malam ini, terpikir oleh saya, kok pas ya untuk bahan perenungan persekutuan doa Kamis ini, Gereja Kristus Jembatan Hitam memakai satu kitab menjadi bahan perenungannya, yaitu dari kitab Ayub. Selesai dalam pembahasan dalam persekutuan doa Kamis sebelumnya, secara sistematis begitu istilahnya, kita membahas kitab Amsal, atau sebelumnya kitab Mazmur, kitab Amsal, Pengkhotbah, lalu kemudian selesai itu kita menetapkan, memilih kitab Ayub ini. Pastinya Tuhan, rupanya saudaraku, kita yakini ini, mempersiapkan dan membekali kita di dalam kita memasuki masa-masa yang sulit. Haleluya. Sebab di saat memilih kitab Ayub, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak terpikir bahwa kita akan memasuki masa
situasi pandemi seperti ini. Masa sulit, masa yang tidak terlepas dialami juga oleh orang percaya. Menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, bahkan kehidupan yang tulus dan sejati sekalipun, tidak berarti kita kebal dari virus corona ini. Kita sendiri sudah mengalaminya, bukan? Belum lagi berbagai kesulitan ekonomi yang mengikutinya sampai hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman ini membongkar balikan pemahaman kita yang keliru yang selama ini kita miliki. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang berani mengkhotbahkan kalau ikut Tuhan dengan setia, hidup dekat melekat dengan Tuhan, maka bebas dari kesulitan. Dari segala kesulitan hidup, kecelakaan, atau berbagai-bagai penderitaan. Bukankah itu yang menjadi konsep pemahaman teologis para sahabat Ayub yang sudah kita renungkan belakangan ini? Lalu kalau sudah ikut Tuhan dengan setia, hidup saleh dan jujur, hidup dekat dan melekat dengannya, tapi masih ada kesusahan, ada penderitaan, ada kesulitan, paling-paling jawabannya karena disebabkan dosa. Seorang penulis dalam buku seri Dasar-Dasar Iman, judul bukunya Mengapa Allah Memberi Kita Sebuah Kitab, Jane Edward Fett, menulis sebagai berikut, saudara. Gagasan akan satu deitas, maksudnya kealahan, yang mengikuti setiap kemauan kita, yang memberi keberuntungan di dalam segala usaha kita. Jika kita mau mengikuti resep-resepnya, adalah warisan kekafiran. Perhatikan kalimat warisan kekafiran. Maksudnya, bukankah itu yang ada dalam penyembahan kepada Allah-Allah di dunia ini? Berhala. Allahnya harus memenuhi segala keinginan penyembahnya. Bukankah si penyembah tersebut sudah memenuhi kewajibannya? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah ini juga menjadi konsep pemahaman kita dalam ikut Tuhan? Bila saya semakin rajin beribadah, maka saya semakin diberkati Tuhan. Semakin banyak memberi persembahan, maka semakin banyak diberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, apakah itu yang ada pada kita? Itu yang terjadi pada percakapan dari dua sahabat Ayub yang berbicara hingga sampai pada pasal yang ke-9 ini. Kita bisa ketahui konsep teologis atau pemahaman tentang Allah daripada Elifas dan Bildad, dari dua sahabat Ayub yang sudah berbicara ini. Dari Elifas, saudara, kita melihat ucapan-ucapannya tentang Allah berdasarkan atas penelitian dan pengalaman sendiri atau pribadi. Pada pasal 4 ayat 8, saudara, kita bisa lihat ayat 12, pada pasal 5 ayat 3 dan ayat 27. Dan ini dipahami sebagai teologis empiris. Teologi yang berdasarkan pengalaman. Dan kalau di atas mimbar, biasanya pengkhotbah lebih banyak berbicara tentang pengalaman-pengalaman pribadinya yang seakan mau mengesahkan bahwa Tuhan ada bersamanya. Padahal pengalamannya lah yang ditonjolkan. Dari Bildad, saudara. Dari ucapan-ucapannya kita mengenai Allah hanya berdasarkan tradisi atau adat kebiasaan. Pasal 8 ayat 8 sampai 10 misalnya, pasal 18 ayat 5 sampai 20. Misalnya kita jumpai itu. Dan ini yang dinamakan budaya di atas firman Tuhan. Yang artinya firman Tuhan harus mengikuti, mencocoki apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Yang seharusnya firman Tuhan yang di atas budaya, saudara, atau tradisi atau adat kebiasaan itu. Karena kata di atas yang dimaksud adalah yang mengontrol, yang memiliki otoritas, menilai, dan itu seharusnya kita hidup dan berperilaku seturut dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah
yang harusnya kita tunduk dan taat. Lalu memang harus diakui saudara, bahwa kita hidup dalam firman-Nya, banyak hal yang menjadi misteri. Sebagai contoh, menjadi sebuah misteri tentang mengapa Allah yang Maha Kasih mengizinkan begitu banyak penderitaan di dalam dunia. Seperti yang kita alami sampai masa kini dengan pandemi COVID-19. Yang juga dialami dalam kehidupan orang-orang percaya, kehidupan umat Tuhan. Kita seringkali mempertanyakan mengapa ini terjadi. Dan hal ini merupakan pertanyaan yang sah saja, saudara. Seperti hal dikatakan oleh Edward Fett tadi, mengingatkan bahwa tidak hanya merupakan pertanyaan yang sah, tetapi Edward Fett juga menyatakan bahwa pertanyaan ini merupakan gambaran atau wujud kekurang ajaran kita. Oh, kekurang ajaran kita. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Edward Fett. Maksudnya sebagai ciptaannya, bahkan yang telah dijadikan anaknya, umat pilihannya, adalah kurang ajar. Malah kutip ya, bila meragukan kasih Allah hanya karena adanya penderitaan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, justru di tengah penderitaan, sebagaimana Ayub mengalaminya, dia melihat Allah yang berdaulat dalam hidup manusia. Dan betapa tidak layaknya manusia mempertanyakan karya Allah dalam hidup ini dan kehidupan manusia. Seakan-akan dia bersalah dalam tindakannya, dan justru manusia itu sendirilah yang seharusnya tidak layak di hadapan Allah. Sebagaimana Ayub katakan dalam pasal 9 ayat 1-4 merupakan jawaban dari ucapan Bildad. Pada ayat 1-4 katakan, tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantai. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Bapak, Ibu, dan saudaraku, jawaban Ayub ini memperlihatkan pengenalan Ayub akan Allahnya sebagai yang pertama. Allah adalah pribadi. Kalau Allah adalah berpribadi, maka Allah bukanlah sekedar objek. Artinya hanya berdasarkan pengalaman dan pengamatan manusia, atau berdasarkan tradisi atau adat kebiasaan manusia, sebagaimana yang dipahami oleh Elifas dan Bildad, saudara. Tetapi sebagai pribadi, dia berelasi, berhubungan dengan ciptaannya. Dan terutama pada manusia yang diciptakannya sebagai pribadi juga. Dan dia berdaulat dalam kehidupan manusia. Bukannya menuruti apa maunya manusia. Seperti penyembah-penyembah berhala tadi. Seperti ada yang berkata demikian, saudara. Tunjukkanlah Allah kepadaku. Atau jika aku dapat melihat Allah, baru aku percaya bahwa Allah itu ada. Inilah yang dimaksudkan oleh Fett adalah kepercayaan dari warisan kekafiran. Sebab beberapa agama atau kepercayaan di dunia ini dan di sekitar kita didasarkan kepada penglihatan. Apa yang mereka lihat dan sembah. Tetapi bagi umat beralkitab, saudara, Allah yang dapat dilihat bukanlah Allah yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah sebagai pribadi ingin berelasi dengan umat pilihannya. Sebagaimana ia berelasi dalam Allah Tritunggal. Allah Bapa berelasi dengan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Putra berelasi dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Demikian juga Allah Roh Kudus berelasi dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Lalu bagaimana Allah berelasi dengan manusia? Jawabnya hanya satu, yaitu melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya kita mengenal Dia dengan sempurna, mengetahui kehendaknya dan bahkan mengetahui segala rencananya. Dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudaraku, pengenalan kita ini membawa pengenalan diri sebagai manusia yang tidak layak di hadapan Allah. Begitu seperti yang dikatakan oleh Ayub, bahwa masakan manusia benar di hadapan Allah. Ayub menyadari keberdosaannya, mengakui bahwa dia tidak mungkin benar secara sempurna di hadapan Allah. Dan itu dikatakan dalam Ayub pasal 7 ayat 21.
Dikatakan bahwa dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapus kesalahanku. Dan bahkan saudaraku yang kasih Tuhan, Ayub menunjukkan melalui firman ini kehampaan manusia. Seperti juga dalam ayat yang ketiga dan keempat, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan bahwa dari 1000 pertanyaan yang ditujukan Allah, satu pun tidak dapat dijawab oleh manusia. Pada ayat yang keempat, Allah itu sangat arif dan berkuasa. Siapa dapat tahan melawan dia? Bapak Reformator John Calvin dalam bukunya yang terkenal Institutio menulis bahwa kalau tidak ada pengetahuan tentang Allah, tak mungkin ada pengetahuan tentang diri kita sendiri. Artinya, seseorang akan mengenal dirinya dengan benar jika ia mengenal Allah yang benar. Demikian sebaliknya, tanpa pengenalan akan Allah yang benar itu, takkan ada pengenalan diri dengan benar. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita saudara. Bagaimana pengenalan saudara dan saya terhadap Allah yang kita percaya? Ukurannya adalah apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Allah yang benar dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berapa jauh kita hidup di dalam membaca dan merenungi serta mempelajari firman Tuhan ini. Sementara kita akan mengakhiri tahun 2020. Saat masa pandemi ini, apa kita punya waktu untuk terus bergumul dan bertekun di dalam perenungan dan pembacaan serta mempelajari firman ini. Yang kedua, pengenalan Ayub terhadap Allahnya, saudaraku, adalah Allah yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Allah Maha Kuasa. Dan itu pada ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12. Dari pengenalan ini, maka tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Penderitaan sekalipun tetap dalam kontrolnya dan atas seizinnya. Bapak Ibu dan saudaraku, baru-baru ini ada seorang pendeta bahkan sebagai ketua dari organisasi induk gereja terbesar Indonesia dan sebuah pertemuan webinar yang diadakan oleh sinode, salah satu sinode di Indonesia ini, berkata bahwa dia tidak percaya kalau pandemi ini, maksudnya penderitaan yang dialami oleh COVID-19 ini terjadi karena izin Tuhan. Baginya mungkin seperti yang kebanyakan orang pahami bahwa Allah yang kasih mana mungkin memberikan penderitaan. Mendengar itu saya syok dan tidak timbul pertanyaan. Lalu apakah pandemi ini terjadi di luar kontrol Allah yang berdaulat dan yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas ini? Bila jawabannya iya, menakutkan sekali Bapak Ibu dan saudaraku. Bahkan mengerikan. Bila hidup ini ada satu peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini di luar kendali atau kontrol Allah. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita lihat keutuhan dari Yesaya pasal 55 ini, mulai ayat 6 ada satu panggilan, undangan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Selama ia masih dekat. Dan sana kita lihat paparan bagaimana Allah memiliki kekuasaan terhadap hidup manusia. Sehingga bagi kita, bagaimanapun kegagalan akan hidup yang kita alami, betapapun kita tidak dapat memahami dalam situasi yang terjadi saat ini, sampai di penghujung tahun ini, pandemi ini masih terjadi, tetaplah pasrahkan diri ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan ini membuat kita tidak terlalu sibuk menoleh ke masa lalu, ke masa lampau, sehingga kita gagal menyadari bahwa penderitaan yang diizinkan Tuhan pada masa ini membuat kita menuju atau mampu menatap ke depan meski harus meraba-raba, namun menuju suatu pengalaman yang penuh kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketidakmungkinan bagi manusia untuk tampil benar di hadapan Allah, karya Kristus menjadi jawabannya. Sebab itu milikilah
kerinduan untuk berhadapan dengan Allah sebagai pribadi yang penuh kasih, bahkan sebagai hakim yang adil. Kita datang sebagaimana adanya kita, walaupun penuh dengan luka-luka, walaupun dalam keadaan bangkrut dan dalam keadaan hancur sekalipun. Dan kita boleh di hadapannya bukan datang sebagai pemberontak yang bahkan dengan kekurang ajaran kita datang kepadanya. Kita datang kepadanya dengan jaminan pembenaran yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui karyanya di atas kayu salib. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara Tuhan, marilah kita datang menghampiri Tuhan di dalam dan melalui korban Kristus. Dan inilah puncak kasih Allah versus puncak kekurang ajaran kita manusia. Apakah kita masih meragukan pemeliharaannya dalam hidup saudara dan saya? Biarlah kita di dalam rangkulan dan dalam dekapannya yang penuh kasih. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuki doa syafaat. Yang pertama, kita hanya bersyukur kepada Tuhan untuk segala karya dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Hari demi hari, bulan demi bulan, kami boleh melaluinya bersama Tuhan. Di tengah masa-masa sulit, Engkau tetap hadir dan memelihara, menjaga, dan terus menopang kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah terhenti di dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah yang patut dipuji dan dipermuliakan, karena Engkaulah yang berkuasa dan menopang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa bagi pengabaran Injil. Kita akan berdoa bagi panti-panti asuhan, baik panti jompo maupun panti-panti yang merawat anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi panti-panti asuhan yang merawat anak-anak yang terlantar maupun yang cacat, dan juga orang-orang tua, lansia. Tuhan berkati mereka semua dengan segala kebutuhan mereka, Tuhan yang menyediakan dan mencukupinya. Kami rindu Tuhan melalui panti-panti asuhan yang didirikan oleh lembaga-lembaga Kristen ini, Tuhan yang menolong, memakai untuk menjadi berkat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap penghuni panti asuhan. Kami rindu mereka boleh memberitakan kasih Tuhan, keajaiban Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan keselamatan yang daripada Tuhan. Kami serahkan panti-panti asuhan ini dalam tangan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi pelayanan anak jalanan. Banyak orang-orang Kristen yang melayani di sana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga bersama-sama mendukung berdoa bagi lembaga-lembaga yang melayani anak-anak jalanan. Kiranya Engkau berkati segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Engkau juga pakai mereka dengan kuat kuasa-Mu untuk boleh memberitakan Injil Tuhan bagi anak-anak jalanan. Kami rindu mereka pun boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita berdoa juga bagi keluarga kita yang belum percaya. Kita rindu supaya Tuhan bekerja dalam hati mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi keluarga kami yang belum percaya kepada Engkau. Kiranya Engkau mengetuk hati mereka, Engkau membukakan akal dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh melihat kebenaran yang sesungguhnya hanya di dalam Kristus, keselamatan hanya di dalam Engkau. Tuhan tolong pakai setiap kami Tuhan menjadi berkat, menyampaikan keselamatan, menyampaikan berita keselamatan bagi
kasih Tuhan, kiranya Engkau-lah yang bekerja dalam hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga terus mengingat bagi bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau menolong dan memberkati. Berkati para pemimpin negeri ini, berikan pada mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan pada mereka hikmat-Mu untuk boleh terus memimpin dan memberikan kesejahteraan bagi negeri ini. Bapa Surgawi, khususnya dalam penanganan COVID-19 ini, Tuhan juga menolong. Berkati juga masyarakat boleh mudah diatur, tertib, sehingga COVID ini boleh segera berlalu dari negeri kami ini. Tuhan menjaga dan mengendalikan negeri kami ini ya Tuhan. Kami pertaruhkan negeri kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkatnya. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai boleh melewati tahun 2020 ini, memasuki tahun 2021 dengan pengharapan bahwa Tuhan hadir dan terus berelasi dalam hidup setiap umatnya. Sekarang sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat.